mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Kebetulan saya juga alumni UPI ya, tetapi UPI-nya di kampus Ledeng gitu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman dari keseluruhan, baik dari Alma Ata dan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga pertemuan dalam bentuk perkuliahan ini menjadi barokah buat kita semua, ya, menjadi berkah, menjadi dapat bermanfaat untuk kepentingan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya dari semua teman-teman, ya, baik dari Alma Ata maupun dari Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, sebelumnya mari kita sampaikan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 September pukul 15 lebih beberapa menit, kita mulai mengawali kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah manajemen pendidikan ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan kepada semua teman-teman menjadi bahan pembekalan bagi kita semua di kemudian hari. Selanjutnya, pada hari ini sebenarnya kita tidak akan melangkah pada hal-hal yang sifatnya penyampaian materi ya teman-teman. Kita akan mencoba dulu membahas tentang rencana pembelajaran semester kita, mata kuliah manajemen pendidikan ini, sehingga nanti menjadi arah dan fokus pembicaraan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pemahaman tentang manajemen pendidikan itu kita persingkat saja sebagai bisa kita deskripsikan sebagai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk keperluan tersebut mungkin ada beberapa materi yang perlu kita bicarakan bersama tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini. Karena manajemen pendidikan yang sekarang diberlakukan ini merupakan sebuah kebijakan nasional, sebuah kebijakan dari pendidikan nasional yang lahir dari kebijakan otonomi daerah, ya, lahir dari pendistribusian kewenangan, pengaturan urusan-urusan yang dilimpahkan ke daerah, sehingga manajemen pendidikan yang akan kita sampaikan itu kita seimbangkan, kita selaraskan dengan kebijakan secara umum tentang pengaturan dan pengelolaan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa penyerahan urusan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten dan kota itu, pendidikan merupakan salah satunya. Dan dari sanalah kita akan mulai memberikan persepsi, memberikan perspektif bagaimana mengelola manajemen pendidikan di tingkat kabupaten dan di tingkat satuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman, gambarannya. Nanti materinya akan kita bahas, akan kita kaji mulai dari kebijakan otonomi daerah sampai berbicara tentang bagaimana sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan. Jadi kita akan mulai dari kebijakan yang luas gitu ya, kemudian akan berbicara dengan kebijakan yang paling sempit, upaya untuk perluasan akses, perluasan peningkatan pelayanan pendidikan, sehingga pendidikan akan memiliki kekuatan kapasitasnya gitu ya. Jadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan itu akan semakin meningkat dan menguat dalam sisi regulasi atau dalam sisi sistem
dalam sisi kelembagaan, dan dalam sisi sumber daya manusia. Seperti itu. Dan tolak ukur yang akan kita kembangkan itu ada dari beberapa pilar. Ya. Nah, pemahamannya akan kita kembangkan ke beberapa pilar pendidikan yang menjadi sebuah ekosistem pendidikan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang kurikulum dan proses pembelajaran. Kemudian kita akan berbicara tentang manajerial peserta didik. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola dan membina pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian kita bicara akan pengaturan tentang pembiayaan pendidikan. Kemudian kita berikutnya akan membahas tentang peran serta masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan penekanan secara khusus dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengkaji tentang budaya dan lingkungan pendidikan. Dari sana diharapkan akan berkembang sebuah upaya bagaimana melakukan tata kelola satuan pendidikan yang efisien, efektif, dan produktif. Di samping itu mungkin ada semacam pengaruh-pengaruh juga dari plafon, gitu, dari kerangka yang tengah yang dikembangkan, yang dikembangkan pada setiap harinya. Pertama tentang pola kepemimpinan kepala sekolah, tugas pokok guru, terus apalagi ya, kerangka-kerangka, oh iya, pengawasan dan supervisi itu menjadi sebuah sebuah modifikasi, sebuah upaya-upaya, sehingga akan menjadikan tata kelola pendidikan itu semakin berkembang. Dan pada akhirnya tujuan pendidikan nasional kita, meskipun memang mungkin dalam waktu yang secara bertahap gitu ya, itu proses itu bisa diwujudkan. Itu barangkali teman-teman, dan saya akan inikan dulu supaya teman-teman nanti paham ya, karena itu tadi saya akan berbicara tentang teknik tentang materi gitu ya, materi kajian kita. Mungkin nanti sebentar lagi juga akan saya sampaikan secara khusus materi-materi apa saja ya, artinya secara kita fokus ke arah sana. Kemudian saya sebelumnya kita akan membicarakan tentang bagaimana sistem perkuliahan kita, gitu ya. Jadi sistem perkuliahan kita yang akan kita lakukan itu seperti apa, sehingga tujuan dari penyampaian materi atau substansi pokok dari manajemen pendidikan ini bisa diterima secara baik oleh teman-teman, sehingga bisa memunculkan 4 kemampuan gitu ya, 4 kecakapan yang harus dimiliki teman-teman nantinya. Yang pertama, kecakapan untuk memahami tentang peserta didik. Di manajemen pendidikan itu akan diatur secara implisit maupun eksplisit bagaimana cara mengenal peserta didik, gitu ya. Itu kecakapan yang pertama. Kecakapan yang kedua itu adalah kecakapan untuk memahami, mendalami bidang keilmuan dari teman-teman sendiri. Sekarang teman-teman mengurus konsentrasi di bidang pendidikan guru SD. Jadi kita akan mengkaji, mengelaborasi hal-hal yang akan yang bersinggungan, yang interkoneksi dengan kemauan teman-teman itu pada sisi manajemen pendidikan. Kemudian teman-teman juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Dari manajemen pendidikan itu akan teman-teman menemukan bagaimana interkoneksi antara pendidik dengan peserta didik, bagaimana pendidik berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat, bagaimana pimpinan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan upaya peningkatan mutu pendidikan. Seperti itu ya. Jadi kita dalam satu lingkaran besar yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa aspek ya. Itu banyak itu. Ada aspek bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara menyelenggarakannya, seperti itu ya, teman-teman. Tetapi untuk di awal kita, saya sampaikan dulu mekanisme perkuliahan kita. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa langsung memulai tanpa banyak hal-hal yang kita bicarakan gitu ya. Yang pertama, dalam kegiatan perkuliahan kita itu mengandung 3 makna ya. Ya, ada penyampaian materi ya atau perkuliahan, ada tugas terstruktur dan ada kegiatan mandiri. Itu dalam satu kali pertemuan kita itu sebenarnya 3 kali kegiatan gitu yang harus kita lakukan ya. Makanya mekanismenya harus saya jelaskan dulu. Jadi teman-teman, nanti dari sejumlah yang mengikuti mata kuliah ini itu akan kita bagi dalam 13 kali kelompok ya. Dalam 13 kali dalam 13 kelompok, sehingga tiap-tiap kelompok punya sajian masing-masing, dan pada tiap minggunya kelompok-kelompok tersebut akan mempresentasikan bagaimana materi misalkan yang ditugaskan, sehingga nanti kita akan mencari gambaran-gambaran, mencari perspektif-perspektif yang bisa dimunculkan, kemudian dicari jawaban atau dicari makna yang substantif untuk didalami dan dielaborasi bagi kita semua. Itu menjadi proses pembelajaran bagi kita. Jadi di awal, sebelum saya melanjutkan, karena tadi udah ada kesepakatan dengan siapa? Ketua kelompoknya, dalam beberapa menit ke depan saya persilahkan, siapa namanya tuh? Ketua kelompoknya siapa? Depi ya? Depi udah masuk belum? Dep? Iya, Pak. Udah masuk, kamu bagi dulu ya. Itu jumlahnya berapa sih? Jumlah pesertanya ada berapa? 63. 64. Kamu bagi 13 ya, 13 kelompok. Jadi satu orang berarti 5 ya. Iya, paling, Pak. Ya, coba kamu bagi 5 dulu. Jadi kamu bagi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa gitu, dan berikutnya. Nanti karena dalam pertemuan besok, minggu berikutnya, kelompok tersebut akan mempresentasikan beberapa pemahaman dasar gitu. Mereka akan saya minta supaya membuat sebuah makalah, yang makalah tersebut kita sama-sama bicarakan, dan penyajiannya dalam bentuk PPT lah, sama seperti biasa. Nanti kita akan diskusi sama-sama untuk saling memahami gitu. Nah, bahan makalahnya untuk tiap kelompok silahkan mencari-cari ya dalam berbagai studi kepustakaan atau searching di Google, silahkan. Yang penting jangan copy paste ya. Saya tidak suka. Kalau memungkinkan dibuat sendiri dengan bahasa kalimat sendiri ya. Nah, itu supaya memang teman-teman juga belajar nanti bagaimana menulis karya ilmiah atau skripsi sendiri. Nah, itu berarti ada 5 orang, 12 orang mungkin 5 orang, dan bukan 12 orang 5 orang, maksudnya 12 kelompok itu mungkin terdiri dari 5 orang, dan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Debbie, kamu pimpin dulu ya, beberapa menit ke depan ya. Kamu sambil berkenalan dulu, karena kita kan ini gabungan nih, gitu ya. Silakan, tapi jangan keluar ini dalam posisi Zoom ya. Dalam ruang Zoom ini kamu pimpin.
sambil saya menyiapkan materi-materi yang akan kita bicarakan dalam forum ini. Oke, silakan Depi. Ya. Pak malu, Pak. Jangan malu-malu, kamu pimpin aja. Sekarang tinggal kamu pimpin. Siapa yang mau jadi kelompok 1, siapa yang mau jadi kelompok 2, siapa yang mau jadi kelompok 3, kan seperti itu, Dep. Gitu ya. Nanti yang kebagian kelompok pertama mungkin pada tanggal 21 itu mempresentasikan gitu ya hasil ininya. Tapi tiap-tiap kelompok juga pasti seperti itu ya. Silakan Dep, pimpin dulu sama kamu. Kamu kan jadi koordinator. Iya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan di sini ada beberapa ini ya, dari mahasiswa univ lain. Mungkin bisa kenalan dulu sama Mbak Milawati Ginting atau Mbak Adelina Rizkita Nur Amalia. Halo Mbak Milawati atau Mbak Halo, Adelina. Ya. Sebelumnya izin perkenalkan. Gimana, Kak? Ya, kenalan dulu aja Mbak. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Namaku Milawati Ginting dari kampus UPI Purwakarta. Ini sebentar, saya bisa ikut bicara nggak? Iya Pak. Nah, Dep, gini, jadi kamu jangan semua, misalkan satu kelompok semua Universitas Alma Ata, jangan ya. Jadi kamu gini, 3 orang, misalkan 4 orang dari Dari Alma Ata, 1 orang dari UPI Kampus Purwakarta gitu. Jadi disatuin. Jadi biar ada kekerabatan gitu ya. Nantinya supaya memang kita selalu ada kerjasama yang baik gitu ya. Oke. Termasuk dari mana 1 orangnya? Sebentar, saya mau ini cek dulu. Dari Uni Muda ada nggak dari Uni Muda? Asih Kasan ada nggak Asih Kasan? Halo? Oh, mungkin belum hadir. Silakan lanjut. Depi sama Mila silakan. Jangan lama-lama kenalannya. Iya Pak. Itu kalau Mbak Adelina dari mana ya? Ya, halo, izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Adelina, aku juga sama kayak Mila dari UPI Purwakarta. Terima kasih. Oh iya, yang dari UPI Purwakarta ada berapa mahasiswa ya Mbak? Halo Mbak, yang dari UPI Purwakarta ada berapa mahasiswa ya? Jantung sama Katarung. Ada 16. Banyak juga ya. Mungkin nanti di akhir ini bisa minta nomor WA-nya ya Mbak, saya nanti kan mau bagi kelompok. Kalau baginya sekarang kan saya juga agak kesulitan nih. Kalau misalnya di akhir perkuliahan kayak gitu nggak apa-apa kan, nanti 1 orang aja. Saya minta nomornya sama nama-nama lengkapnya, nomor 1 orang aja. Terus nanti dikirim ke saya nama-nama dari mahasiswanya UPI Purwakarta. Biar nanti bagi kelompoknya juga enak, biar bisa gabung dari Alma Ata sama UPI Purwakarta gitu. Oh iya, Punten, siap, Kak. boleh. Gimana Kak kalau bikin grup aja langsung, biar nanti link grupnya langsung dikirim ke grup yang dari UPI aja. Oh iya, sebentar ya Mbak ya, saya buatin dulu. Oke.
Bisa dicek di ini ya, fitur chat. Saya udah buat grupnya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Devi udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, coba kamu umumkan ya. Sebutkan ya Apanya, Pak? grupnya, kelompoknya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Kalau misalnya nanti gimana, Pak? Habis perkuliahan kan mahasiswanya agak banyak kan? Jadi belum dibentuk ya. Belum, Pak. Baru buat grupnya kan. Jadinya biar nanti saya bisa mix antara mahasiswa UAA sama mahasiswa UPI. Gitu. Oh gitu. Harusnya bisa, kan saya udah kasih kesempatan, tapi nggak apa-apalah. Hari ini kita mengenal dulu lah substansi apa ya yang dibutuhkan, di mana yang dibutuhkan untuk kepentingan pembahasan tentang manajemen pendidikan. Karena manajemen pendidikan itu adalah salah satu kebijakan ya, salah satu kebijakan pendidikan nasional. Karena hal tersebut, mengapa disebut kebijakan? Karena memang manajemen pendidikan di samping memang diatur secara sehari-hari di lingkungan pendidikan juga. Di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu dijelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang dimaksudkan di sana adalah pendistribusian gitu, atau pengaturan beberapa urusan yang diserahkan kepada daerah, khususnya untuk satuan pendidikan. Di sana diatur bagaimana pengelolaan dan pendidikan di tingkat kabupaten kota untuk mengurus pendidikan dasar dan pengembangan muatan lokal ya, kurikulum muatan lokal itu juga dijelaskan. Jadi meskipun demikian, bahwa kita katakan bahwa manajemen pendidikan ini adalah induk dari kegiatan-kegiatan manajerial lainnya. Artinya itu bisa memayungi proses pengelolaan untuk pilar-pilar kependidikan lainnya, baik pada unsur kurikulum dan proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik dan ekosistem pendidikan lainnya, termasuk memang kerjasama dan peran serta masyarakat. Jadi itu merupakan sebuah dalam ruang lingkup yang sangat luas. Karena apa? Karena memang urunannya itu akan berbentuk manajemen berbasis sekolah. Ya. Dari manajemen pendidikan itu akan turun ke bawah dalam lingkup yang lebih kecil, dalam lingkup di satuan pendidikan itu. Nah, itu nanti mungkin akan dipelajari secara rinci pada semester berikutnya, itu manajemen berbasis sekolah. Jadi, terus kemudian manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Itu sebenarnya perbedaannya kan hanya lingkupnya, yang ini luas, yang ini sedang tingkat sekolah, yang ini tingkat kelas. Tetapi paling tidak sebenarnya substansinya sama. Mereka akan berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran, sekali lagi saya katakan, terus kesiswaan atau peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, terus peran serta masyarakat, budaya dan lingkungan pendidikan. Itu skupnya seperti itu, tidak terlalu ruwet ya. Tapi semuanya juga akan sama. Jadi ketika Anda pada hari ini, misalkan pada semester ini berbicara tentang manajemen pendidikan,
membicarakan tentang manajemen pendidikan dan mengkaji, insya Allah pada tahap ketika Anda mempelajari atau mendalami manajemen berbasis sekolah dan manajemen kelas itu akan lancar gitu, akan mungkin perspektif pemikirannya cepat menangkap apa yang dimaksud gitu dengan pemahaman manajerial yang lainnya seperti itu. Teman-teman, substansi materi yang akan dikembangkan gitu sebagai bahan kajian kita pada pembahasan atau pada mata kuliah manajemen pendidikan itu ada 12 ya yang akan kita kaji dan kita elaborasi. Yang pertama sekali lagi, dan itu menjadi bahan untuk jadikan bahan diskusi kita ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama yaitu tentang kebijakan desentralisasi pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Manajemen pendidikan itu kan lahir dari sana, dan manajemen pendidikan itu dibuat untuk menyelesaikan urusan-urusan sana gitu ya. Jadi manajemen pendidikan itu dibentuk, dibuat dan disusun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai urusan-urusan tentang desentralisasi pendidikan dan komponen-komponen yang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Itu di sana keterkaitannya ya. Kemudian pada materi berikutnya kita akan membahas tentang konsep dan hakikat dasar manajemen pendidikan. Dipandang dari sisi proses dan dipandang dari sisi fungsi ya. Jadi prosesnya seperti apa dan fungsi-fungsinya seperti apa. Tuh. Sebagaimana diketahui mungkin teman-teman paham tentang proses manajemen itu apa gitu. Dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan, terus dan kontrol barangkali. Nanti kita akan berbicara tentang proses manajemen pendidikan itu seperti apa dan praktek-praktek baiknya seperti apa yang akan kita lakukan di tingkat sekolah dasar. Termasuk mungkin ke depannya juga fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya akan berbicara tentang apa? Koordinasi atau berbicara tentang kerjasama atau berbicara tentang kegiatan kolaborasi lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu 2, berarti udah 3 yang akan kita dalami. Baru 2. Kemudian kita juga akan melihat perspektif gitu ya. Manajemen pendidikan itu dilihat dari sisi modelnya dan dari sisi pendekatannya. Perspektif teorinya seperti apa sih manajemen pendidikan itu? Dan apa yang akan menjadi bahan itu ketika kita mempelajari manajemen pendidikan itu dengan pendekatan-pendekatan apa gitu sehingga teorinya bisa berkembang gitu secara pesat dan mempengaruhi dalam tata kelola pelayanan dan perluasan akses pendidikan seperti itu ya. Terus kita juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melihat dari sisi prosesnya, ya, dari sisi proses manajemen pendidikan itu bagaimana bentuk dan wujudnya, supaya teman-teman akan paham nantinya. Kemudian implementasi dari manajemen pendidikan yang sekarang sedang diberlakukan, bagaimana tingkat pengelolaannya. Dilihat dari sisi pengelolaan tata kelola gitu ya, tata laksana. Artinya urusan-urusan itu dilakukan oleh tingkatan-tingkatan pemerintahan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan, kita akan bicara tentang kelembagaan yang akan melakukan kegiatan. Dan kalau kita bicara tentang penyelenggaraan, kita halo? Sampun bisa nah
Halo? Oke, kita teruskan. Ya, tolong di-unmute dulu lah yang lainnya ya, teman-teman ya. Karena ini mungkin di pertemuan awal itu akan saya berikan supaya memang nanti ke depannya teman-teman akan paham gitu ya. Itu ya. Jadi itu kita akan berbicara tentang pengelolaan yang dilakukan oleh tingkatan kelembagaan dan ketika kita akan berbicara tentang penyelenggaraan, kita akan berbicara tentang jenis dan jenjang pendidikan yang dilakukan. Jadi bagaimana pola pengaturannya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut, termasuk di dalamnya implementasi apa yang akan kita kembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu ya. Kemudian dalam pelaksanaan itu kan butuh ukuran, butuh kriteria gitu, butuh standar. Nah, kita akan membicarakan mengenai standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal. Jadi standar nasional pendidikan ini kan sudah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan standar pelayanan minimal juga sudah ditetapkan berdasarkan regulasi lain. Nah, kita akan kembangkan ke arah sana sehingga teman-teman akan memiliki perspektif yang sama tentang ukuran-ukuran keberhasilan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, dari gambaran-gambaran umum itu, dari gambaran-gambaran yang sangat luas tersebut, kita persempit kemudian menjadi manajemen berbasis sekolah. Ya. Jadi dari gambaran-gambaran tersebut, dari perspektif manajemen pendidikan itu, yang secara luas itu berbicara tentang kebijakan, kita kemudian akan kita persempit menjadi manajemen berbasis sekolah. Ya. Jadi kalau manajemen pendidikan itu berbicara secara luas di tingkat kelembagaan, itu di tingkat kelembagaan pemerintahan dan termasuk juga satuan pendidikan. Nah, kita akan melihat dari sisi bagaimana pengelolaan pendidikan ini dilihat dari ukuran manajemen berbasis sekolah. Nanti kita gambarkan ya itu materinya akan disampaikan pula. Setelah itu, supaya memang dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini bisa berhasil dengan baik, ada pengaruh-pengaruh. Itu. Kita kembangkan beberapa plafon, gitu, beberapa kerangka yang bisa menjadi sebuah pemikiran bersama agar manajemen berbasis sekolah itu bisa berhasil. Kita arahkan pada fokus kepemimpinan pendidikan. Jadi kita lihat bagaimana gaya, model, dan itu kepemimpinan yang terjadi di satuan pendidikan. Bagaimana ketika kepala sekolah melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, melakukan apapun dengan para guru-gurunya dan ekosistem pendidikan lainnya. Nah, itu pengaruh-pengaruh tersebut kita bahas dalam materi kepemimpinan pendidikan. Kemudian agar manajemen, agar pengelolaan dan penyelenggaraan itu bisa berhasil dengan baik meskipun di dalamnya ada proses, ada fungsi pengawasan. Kita juga akan melihat dari sisi yang lain ya. Nah, bagaimana ketika ekosistem pendidikan itu berjalan supaya memang mereka dalam satu ukuran, dalam satu standar. Kita akan melihat dari sisi supervisi gitu ya. Supervisi dan pembinaan terhadap sekolah tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh supervisi? Apa yang harus dikerjakan oleh supervisi ya? Nah, karena apa? Karena itu menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, khususnya pula di SD, tempat nanti teman-teman akan diterjunkan gitu ya. Jadi dari gambaran manajemen pendidikan yang secara luas gitu menuju pada manajemen berbasis sekolah gitu ya. Kemudian dari gambaran dari implementasi seperti itu ada dua yang kita harapkan, yaitu manajemen peningkatan mutu dan kemudian adalah
manajemen sistem informasi kan gitu. Jadi ada hal yang akan kita kembangkan pula, itu bagaimana manajemen pendidikan ini mempersempit diri dalam bentuk manajemen berbasis sekolah, tetapi dari situ, dari manajemen berbasis sekolah tersebut, kita lengkapi dengan manajemen peningkatan mutu dan manajemen sistem informasi, sehingga memang arahnya pada ujung-ujungnya akan menyelesaikan, akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Itu barangkali ya teman-teman, nanti lengkapnya untuk materi diskusi ini saya sampaikan, saya share di grup, disesuaikan dengan jumlah kelompok, berarti ada 13 kelompok. Nanti tiap-tiap kelompok akan membicarakan masalah-masalah itu dengan menggali secara lebih mendalam berdasarkan kemampuan teman-teman. Nanti kita angkat dalam diskusi kelas, kita bicarakan bersama, nanti hasilnya menjadi bahan masukan buat kita bersama juga ya. Itu seperti itu. Tolong kepada teman-teman agar pada semester ini teman-teman sudah harus memiliki kesiapan untuk belajar mandiri, belajar secara berkelompok gitu ya. Karena hal itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan bekal teman-teman ke depan. Barangkali itu teman-teman ya untuk materi yang akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita menginjak pada hal-hal lain, barangkali teman-teman misalkan memiliki perbedaan pandangan dengan saya, silakan ya untuk bisa secara langsung ditanyakan kepada saya. Oke? Saya memberikan keluasan secukupnya kepada teman-teman. Depi, kamu nggak tidur ya? Enggak, Pak. OTW tidur. Jangan, Dep. Teman-teman yang lain, silakan. Barangkali ada hal yang perlu menjadi pandangan kita semua ya. Barangkali terjadi pandangan perbedaan pandangan antara saya dengan teman-teman. Ketika teman-teman mengkaji pemahaman materi tentang saya, karena saya hari ini belum menginjak pada materi yang paling substantif ya. Jadi kita berbicara hal-hal lainnya dulu supaya memang nanti menjadi bahan bagi kita pada saatnya ya. Terus sekali lagi nanti dalam tata kelola perkuliahan kita itu nanti saya awali dengan persepsi saya beberapa menit gitu ya di pertemuan ke depan gitu maksud saya. Persepsi saya beberapa menit, kemudian teman-teman yang telah ditugaskan menyampaikan presentasinya, menyampaikan makalahnya, beberapa argumen silahkan dengan penekanan pada teori-teori apa. Nah, kemudian nanti kita sama-sama saling berdiskusi. Hasilnya baru diserahkan kepada saya ya. Dan yang itu ya. Kemudian saya juga berharap, sehari sebelum teman-teman melakukan pertemuan dengan saya, materi yang akan didiskusikan itu bisa disampaikan pada H-1 ya. Jadi kalau hari ini hari Selasa, berarti yang ditugaskan oleh yang telah memiliki tugas untuk mempresentasikan makalahnya, diminta untuk makalah tersebut di-share di grup WA itu pada hari Senin gitu ya. Jadi materi-materi itu bisa dibicarakan dulu antar kelompok di rumah masing-masing, sehingga pada saatnya juga tidak kita fokus gitu ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan itu kita fokus karena sudah menjadi
bahan pembicaraan di kelompok masing-masing. Jadi saya tidak melihat satu orang, tapi yang berbicara satu orang itu pasti mewakili kelompok gitu ya. Itu teman-teman. Ada hal-hal lain. Supaya memang saat ini saya sudah mendapatkan apa ya, semacam data atau semacam refleksi bagi upaya penyampaian materi pada pertemuan ke depannya. Silakan teman-teman. Dari UPI ada berapa orang, Neng? Izin jawab Pak, ada 16. Ya, silakan Neng. Ada 16 orang Pak. Oh, ada 16 orang. Semuanya orang Sunda. Mohon Pak. Enggak semuanya orang Sunda Pak. Ada dari Medan. Oh gitu. Kampus Purwakarta itu di mana Neng? Di Jawa Barat Pak. Saya juga orang Jawa Barat nih. Enggak, maksudnya di jalan apa di Purwakartanya? Di Jalan Veteran. Di Jalan Oh, di Veteran jalan yang dekat depan alun-alun ya, Bayu Neng? Iya Pak. Alun-alun Purwakarta ya, Neng ya? Pernah ke Purwakarta Pak? Pernah. Wah, itu sering atuh, Neng. Saya kan kuliah di Bandung. Terus memang saya orang Bandung. Saya suka nongkrong di Cikalong, Neng, di Cikalong Wetan. Itu kan masuk Purwakarta juga, Neng. Atau si Neng juga orang Cikalong? Abdi orang Purwakarta asli Pak. Sanes Cikalong di kota enggak? Oh iya, Neng. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, Neng ya. Meskipun memang kita dalam posisi keterbatasan, tapi kita berharap pembahasan materi kita meskipun lewat pertemuan virtual, lewat video konferensi ini bisa menghasilkan bekal bagi kita semua ya. Saya juga kepada teman-teman untuk tidak bersifat formal lah, biasa aja, nyantai gitu ya. Jadi apa yang akan disampaikan silahkan sampaikan. Gitu ya. Kalaupun misalkan beda pandangan juga nggak ada apa-apa. Yang penting enjoy aja, santuy. Siapa? Coba ada yang ini yang dari mana? Dari Alma Ata mana ini? Dari Alma Ata. Depi kok tidur lagi ya, Dep? Depi. Iya, Pak. Sepertinya kamu kurang semangat banget, ngantuk ya. Enggak ya, Pak. Udah habis tidur. Hujan nggak? Di Bantul hujan nih. Alma Ata Saya hujan. di Maguwo juga hujan, Pak. Udah jelas belum nih materinya yang akan saya sampaikan? Sebab begini teman-teman ya. Sebenarnya memang materi kita harusnya ke MBS dulu gitu ya. Nanti ya maksudnya pendalamannya di MBS itu ini kan hanya selintas. Jadi itu manajerial pendidikan itu kan kita bicara dari manajemen pendidikan. Itu kan dalam lingkup luas ya. Jadi bagaimana tatanan kelembagaan itu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Artinya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Nah, dan ujungnya kan satuan pendidikan. Artinya mereka memiliki koneksi, memiliki interkoneksi yang sama-sama untuk dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan kependidikan. Kegiatan kependidikan itu kan hanya yang saya sebutkan tadi. Kita bicara tentang kurikulum dan proses pembelajaran. Kita bicara tentang peserta didik. Kita bicara tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Kita berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan. Kita bicara tentang pembiayaan pendidikan. Terus kita bicara tentang kerjasama, peran serta masyarakat, dan terakhir adalah budaya dan lingkungan pendidikan. Itu saja kok. Hanya memang, nah dari situ juga bisa ditarik lagi ke bawah di manajemen
berbasis sekolah, pasti substansinya itu lagi, nggak ada lagi hal-hal lain. Nah, dari manajemen berbasis sekolah itu turun lagi ke bawah pada satuan yang lebih kecil, yaitu manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Hanya memang substansinya sama kan. Kita berbicara kurikulum, tapi pada manajemen kelas bedanya itu kan pada tahapan implementasi, pada tahapan pelaksanaan kan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan mengatur kurikulum, mengatur mata pelajaran, bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran itu kan langsung secara praktek ya. Jadi dari manajemen kelas itu akan memunculkan praktek-praktek baik untuk ke manajemen berbasis sekolah, dan setelah manajemen berbasis sekolah itu akan kembali lagi ke pengaturan manajemen bukan ke pengaturan manajemen, sama aja ke manajemen pendidikan. Jadi inilah manajemen itu tidak terlalu sulit gitu. Nanti kalau teman-teman akan mengikuti manajemen berbasis sekolah, ya paling materinya hanya mempersempit kan gitu. Jadi ketika bicara manajemen pendidikan, kita akan berbicara dengan berbagai bentuk kelembagaan. Tapi ketika kita bicara dengan manajemen berbasis sekolah, kita akan berbicara dengan SD kita, gitu. Yang akan kita kelola di SD, gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang kelas, ya kita akan berbicara dengan kelas kita. Teman-teman itu kan, kalau misalkan ada suratan menjadi guru, gitu ya, nantinya setelah lulus, itu kan akan menjadi guru kelas. Nah, itu kan jadi guru kelas. Nah, pada saat jadi guru kelas pasti mengelola kelas. Nah, ketika mengelola kelas ya pasti akan mengatur bagaimana ruang kelasnya, akan mengatur tempat duduk siswa, akan mengelola dekorasinya seperti itu. Itu kan bagian, tetap aja substansinya sama. Jadi nggak ada perbedaan pokok ya, tidak ada perbedaan pokok yang signifikan gitu. Hanya mungkin ruang lingkupnya saja. Nah, untuk kepentingan tersebut sebelum kita pada paling dasar, setidaknya kan kita mengenal dulu gambaran-gambaran yang lebih luasnya, yaitu kita bicara tentang manajemen pendidikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, coba ya memang. Jadi teman-teman nanti harus bisa punya sebuah perspektif gitu. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan berdasarkan teman-teman sendiri gitu. Berdasarkan definisi sendiri gitu, deskripsi sendiri. Kalau saya katakan, saya kan ini, sebab apa? Pakar itu kan memberikan pengertian itu kan macam-macam, ada yang ini kan ditinjau dari sisi mana mereka memandang kan, mereka ditinjau dari sisi mana mereka berbicara gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya intinya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, itu perspektif saya gitu. Itu teman-teman ya. Jadi suatu saat nanti setelah pelajaran ini berakhir, entah di bulan Desember gitu, teman-teman itu punya perspektif teori manajemen pendidikan itu seperti apa buat teman-teman. Silakan siapa deh teman-teman kalau ada yang ini supaya nanti malah jadi teman-teman yang lain ketika menyampaikan, karena saya juga penilaian ini kan dilihat dari sisi keaktifan teman-teman nanti pada saat pertemuan. Saya Pak. Ya, siapa ini? Budiman Pak. Oh iya. Ya Pak. Ini Pak, ya terkait. Bod, kamu sudah ke Jogja belum, Bod? Alhamdulillah sudah Pak. Kamu tinggal di mana sekarang? Di Berbah. Berbah itu mana? Di Sleman Pak. Oh Sleman ya, dekat Maguwo ya? Iya Pak. Berarti sering ke Depi dong main dong? Nah Pak. Enggak, Pak. Oke, canda Depi. Oh, iya, jangan serius banget. Apa, Bud? Kamu mau nanya apa? Iya, Pak. Terkait dengan manajemen, Pak. Ini kan manajemen pendidikan itu kan, Pak, mengelola pendidikan. Itu seperti yang dikatakan Bapak tadi itu tingkatan itu mengelola bagaimana pendidikan itu berjalan.
Nah, itu Bud, suaranya rada jernih kan dikit dong, Bud. Nggak kedengaran nih. apa? Ya, bagus. Coba ulangi lagi. Ya, Pak. Terkait dengan manajemen, Pak. Tadi kan sesuai dengan penjelasan Pak kan manajemen itu adalah mengelola, istilahnya itu mengelola pendidikan, itu manajemen pendidikan. Bagaimana pendidikan itu berjalan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, sama nggak Pak kalau apa cara mengelola manajemen pendidikan dengan manajemen bisnis Pak? Itu Pak. Kamu mau usaha apa gitu, Bud? Apa soalnya kan misalkan Pak manajemen pendidikan itu kalau menurut saya itu Pak bagaimana mereka mengatur pendidikan itu yang bahkan kita bisa mempelajari bagaimana cara berbisnis gitu Pak. Oke, ngerti lah, Bud. Kamu jangan dikatakan bahwa manajemen pendidikan itu untuk bisnis pendidikan, bukan, Bud ya. Iya, Pak. Salah. Jangan punya persepsi seperti itu. Gini, Bud. Sebenarnya pendidikan itu kan hanya apa ya? Hanya titik tumpu, artinya fokus gitu ya. Sebagai substansi dasarnya kan manajemennya, manajerialnya, pengelolaannya. Jadi ketika kamu memahami tentang proses manajemen, ketika kamu memahami tentang fungsi manajemen, meskipun mungkin kamu terfokus pada satu sisi seperti kamu sekarang mempelajari manajemen pendidikan, sebenarnya ilmu itu kan bisa kamu manfaatkan untuk kepentingan dimensi yang lainnya. Jadi dimensi keilmuan yang lainnya. Dengan kamu mempelajari manajemen pendidikan, kamu akan tahu bagaimana proses perencanaan itu berlangsung. Meskipun memang mungkin konteksnya itu beda gitu ya. Pada satu sisi misalkan kalau kamu bicara tentang konteks bisnis, itu kan kamu bagaimana usaha meningkatkan supaya market itu, supaya misalkan usaha kamu itu berkembang pesat. Oh sama aja. Manajemen pendidikan itu kan seperti itu. Bagaimana upaya kita agar terjadi peningkatan mutu gitu. Hasil-hasil pendidikan kita. Bagaimana misalkan nilai asesmennya, hasil asesmen peserta didik. Nah, kamu juga bagaimana kalau kita kaitkan dengan Dengan bisnis, bagaimana supaya barang yang kamu jual, barang yang kamu investasikan itu bisa menghasilkan. Kan seperti itu. Karena apa? Di manajemen pendidikan itu sebagaimana saya katakan kan terdiri dari beberapa proses, beberapa model, dan beberapa pendekatan. Ada pendekatan tentang human capital, ada pendekatan tentang teori produksi. Kan nanti akan beriringan seperti itu dari teori-teori manajemen. Bud, ya. Jadi pendekatan-pendekatan manajemen ini itu akan kita terapkan dari teori produksi bagaimana menghasilkan gitu kan supaya siswa itu dari ketidaktahuan menjadi tahu kan seperti itu. Dari misalkan nilainya yang kurang menggembirakan, sangat memprihatinkan dengan melakukan berbagai upaya supaya memang siswa tersebut memiliki prestasi akademik yang lebih. Termasuk dengan kamu juga seperti ini kan. Ini kan salah satu pengaturan dari manajemen pendidikan. Artinya kan ada upaya bagaimana supaya mahasiswa itu bisa berkembang gitu. Nah, upaya-upaya itu ya itulah di ilmu manajemen seperti itu. Itu, Bud. Terkait Ya, dengan Bud. ya Pak, terkait dengan pernyataan barusan kita bisa melihat hasil manajemen pendidikan itu Pak, apakah kita bisa lihat dari hasil dari misalnya anak-anak yang sekolah itu pintar atau memang kita lihat dari proses pendidikan yang bagaimana Pak? Bud, sebenarnya kalau memang kita ingin mendalami ya, saya pernah memberikan orientasi dasar kepada teman-teman yang mengikuti kampus mengajar ya. Saya bicara begini.
teman-teman, ketika kita di awal, gitu, ketika kita masih dalam pembelajaran, sebenarnya yang dipentingkan kita itu adalah proses ya. Proses gitu. Jadi bagaimana kita bisa begini, bagaimana kita begini. Untuk ukuran hasilnya bukan diabaikan, tetapi nanti sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Jadi ketika kita bicara tentang pembahasan manajemen pendidikan, kita bukan bicara hasil ya. Teman-teman mau nilainya A, mau nilainya B, mau nilainya C, saya kurang tidak begitu bukan tidak begitu menjadi perhatian gitu, bukan objek utama yang saya perhatikan, tetapi objek yang saya perhatikan, subjek yang saya perhatikan adalah proses gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa menguasai kedalaman, keluasan materi manajemen pendidikan ini dan bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan gitu. Artinya bukan berarti manajemen pendidikan itu harus berhubungan dengan pendidikan. Tidak harus. Ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain sebagai solusi untuk perkembangan ilmu secara keseluruhan, Bud. Jadi bukan berarti kita terlalu sempit. Dan ingat, Bud, kadang-kadang orang beranggapan bahwa manajemen pendidikan itu sifatnya keadministrasian ya. Jadi nah itu yang saya tahu kadang-kadang kalau di sekolah itu yang namanya manajemen itu kan pengadministrasian. Bagaimana pengadministrasian peserta didik, ngatur daftar murid, ngatur daftar absen, ngatur daftar ini, siapa guru yang hadir, siapa seperti itu, ngatur surat. Itu sebenarnya bagian ya. Itu bukan bagian itu. Salah satu bagiannya ya seperti itu gitu. Jadi bicaranya bukan itu, bukan dari sisi administratif kita, gitu. Bukan dari sisi ketatausahaan, gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang itu kan manajemen peserta didiknya bagaimana nih? Nah, orang bicara, oh daftar hadirnya lengkap, oh ininya ini, gitu. Itu sebenarnya salah kaprah ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan misalkan manajemen pendidikan bagian dari peserta didik itu adalah bagaimana mengembangkan peserta didik itu mencapai gitu tujuan yang ditetapkan gitu. Bagaimana peserta didik itu berkembang menjadi cerdas dan kompetitif. Bagaimana peserta didik itu bisa melakukan pemberdayaan terhadap kemampuan dirinya. Bagaimana peserta didik itu menumbuhkan sikap disiplin. Seperti itu. Manajemen pendidikan itu adalah mengatur seperti itu, teman-teman. Bukan mengatur kehadiran mereka. Tetapi ya artinya ada gitu ya. Artinya ada. Saya juga bisa melihat. Sekarang saya melakukan manajemen pendidikan. Dari sisi administratifnya apa? Yang hadir hari ini saya tulis. Yang tidak hadir ya berarti itu kan dari sisi administratif. Tetapi ketika kita bicara tentang manajemen pendidikan secara luas, kita tidak bisa melihat itu saja. Kita bagaimana supaya mahasiswa yang saya beri materinya bisa mendalami lebih luas. Seperti itu, Bud. Oke, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jam berapa sih kita hari ini? 16.25, Pak. 16.25, berarti tinggal berapa menit lagi? 20 menit lagi ya, Pak. 20 menit, Pak. Oke. Capek ya kita bicara substansi, mending nyantai ya. Oke, siapa lagi teman-teman? Ini dari kelompok 2 nih, dari Ama Ata nih, gimana nih? Coba. Tuh. Saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Oh, Pak. itu. Fred, kamu masih jadi ketua kelas juga? Masih, Pak. Oke. Di situ Bondonya gimana, hujan? Alhamdulillah kalau malam hujan, Pak. Oh, kalau malam hujan. Kalau siang? Kalau siang panas, Pak. Kamu kan di Pasir Putih ya, dekat ke Pasir Putih ya. Di mana Besuki nggak? Wah, deket sih, Pak, tapi nggak di Besuki, Pak, di kota. Oh. Saya lihat Besuki jadi kabupaten ya? Iya sekarang, Pak.
Kecamatan itu dikembangkan jadi kabupaten Besuki ya sekarang ya. Nggih, Fred? Pak. Jadi Situbondo, Besuki ya. Nggih. Kalau Pasir Putih itu masuknya Besuki apa Situbondo, Bud? Fred? Situbondo, Pak. Oh, Situbondo ya. Nggih. Oke, apa Fred yang kamu tanyakan? Silakan Fred. Saya kan pernah membaca buku ya Pak, judulnya Dictionary of Education. Di sana menjelaskan bahwa pendidikan merupakan seni. Yang ingin saya tanyakan sendiri, menurut pandangan Pak Endi, pendidikan merupakan seni dengan istilah pendidikan dalam artian luas itu seperti apa? Terima kasih. Oh, jadi pendidikan dalam arti seni ya. Itu kan seni pengaturan. Berarti kan bagaimana cara-cara kita melakukan pekerjaan itu. Itu adalah seni dari pendidikan sebenarnya, Fred ya. Jadi upaya karena apa? Dictionary education itu kan adalah diksi-diksi pendidikan. Jadi ya itu diksi-diksi pendidikan bagaimana seninya kita mengelola kurikulum, mengelola pembelajaran. Kemudian bagaimana kita mengelola siswa. Hal pengelolaan itu kita katakan sebagai seni ya. Nah, jadi pola tindak dan pola pikir kita dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan itu bisa kita sebut sebagai sebuah seni juga gitu. Itu menurut pandangan saya ya. Fred ya, tetapi barangkali mungkin ada pandangan yang lain. Silakan pandangan yang lain bisa nggak memberi penjelasan seperti itu? Atau Fred bisa kamu gambarkan apa yang kamu baca dari sana, dictionary education gitu. Kalau di sini sendiri itu merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, berpengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Fred, ya begini ya, kamu ketika saya kasih gambarannya. Jadi ketika kamu mengartikan, jadi untuk teman-teman semua ya, ketika kamu misalkan membaca deskripsi orang gitu ya, deskripsi orang itu kamu pahami itu substansi dasarnya apa gitu ya. Jadi tidak misal seperti saya, nanti suatu saat saya misalkan bertanya, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Bagi beberapa pemikir, beberapa ahli mendefinisikan pendidikan itu berbagai macam lah. Tapi paling tidak apa sebenarnya inti dari situ, friend. Inti dari pendidikan itu apa? Gitu. Jadi enggak seperti kata saya, manajemen pendidikan itu apa? Mungkin nanti kita akan belajar makna-makna, pengertian-pengertian berdasarkan para ahli seperti ini. Tapi substansi dasarnya apa sih manajemen pendidikan itu? Ya itu, Fred. Ya, teman-teman yang lain. Makna dasarnya itu adalah manajemen pendidikan itu bagaimana mengelola, bagaimana melakukan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu. Jadi substansinya kan itu. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih substansi proses pendidikan? Proses pendidikan itu kan hanya perubahan tingkah laku. Mendidik itu kan merubah tingkah laku. Sebenarnya itu. Jadi substansinya secara langsung itu. Dengan berbagai misalkan kita mempertimbangkan aspek-aspek lain, mempertimbangkan pilar-pilar yang berkembang, mempertimbangkan komponen-komponen yang ada. Nah, para ahli itu kan berbicara dengan untuk mengartikan pendidikan, mendeskripsikan pendidikan itu kan dia meninjau dari beberapa sisi. Ada sisi ini, sisi ini, sisi ini. Tapi paling tidak kan, itu kan pendidikan itu kan proses perubahan tingkah laku. Itu kan seperti itu. Jadi bagaimana kita lakukan supaya memang proses perubahan tingkah laku ini SDM ini bisa berkembang. Nah, wadahnya ya, nah itu proses perubahan tingkah laku itu ya artinya bisa disebut dengan pendidikan, bisa disebut dengan pelatihan, bisa disebut dengan pengajaran. Tapi karena memang pendidikan dalam ruang lingkup yang sangat luas dan dimensi-dimensinya juga dikembangkan, ya akhirnya kita melihat bukan dari sisi pengajaran, kita lihat dari sisi pendidikan, proses perubahan tingkah laku itu. Karena apa? Ruang lingkup pengajaran dan pendidikan atau pelatihan itu lebih cenderung lebih luas pendidikan dibanding unsur pengajaran dan
pembelajaran dan makanya kementerian pun kalau dulu namanya kan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran gitu ya. Kalau sekarang kan karena memang pengajaran itu bagian dari pendidikan, akhirnya dihilangkan kan seperti itu. Itu Brad. Jadi ketika kita misalkan membaca deskripsi orang, membaca apa yang disampaikan orang, cari substansi dasarnya. Sebenarnya kalimatnya mau ke arah kemana? Substansi pemahamannya tuh mau seperti apa? Kan gitu. Jadi kalau kamu berbicara misalkan menghafal deskripsi orang, itu nanti malah sebenarnya sisi siap kita untuk melakukan perubahan itu sulit kan. Tetapi ketika kita memahami, mendalami apa yang dibicarakan sebenarnya apa sih mereka berbicara seperti ini. Nah, kita akan berlanjut selangkah di depan kan seperti itu. Jadi ada tindakan progresif yang akan kita lakukan. Seperti itu, Fred. Ya. Jadi, Jadi Pak, terima kasih, Pak. Oke, silahkan siapa lagi? Saya mohon maaf nih kameranya rusak ya. Jadi nggak bisa ini ya. Nggak bisa nggak bisa, ini nggak jelas ya. Silakan teman-teman, ada lagi yang akan kita bicarakan atau nanti saya meminta waktu untuk berbicara dengan kelompok pertama. Siapa Devi kelompok pertama, Devi? Belum buat, Pak. Ya udahlah, kamu buat dulu. Nanti setelah selesai perkuliahan ini, kamu otoriter aja, Dep. Sini, gitu. Sini, gitu. supaya cepat ya. Enggak, Dep. Silakan kamu bicarakan dengan teman-teman lah. Barangkali memang ada menyampaikan pilihan-pilihan kepada teman-teman yang lain. Saya sih hanya amanat dari jadi paling tidak 1 orang atau 2 orang ada dari UPI Bandung gitu nanti karena supaya ada integrasi ya, supaya kita sama-sama saling belajar lah. Ya jadi beberapa orang dari Almata, terus 2 orang dari UPI Bandung gitu supaya nanti kan ada komunikasi, ada silaturahmi ke depannya seperti itu ya. Dan saya minta pada tanggal 20 sehari sebelumnya kelompok pertama itu sudah membuat makalah dan bisa di-share di WA group ya. Gitu. Silakan nanti dibicarakan. Kalau dari Bandung siapa yang akan dijadikan ketua koordinatornya? Neng Mila? Neng Mila? Mil? Iya, Pak. Neng Mila itu udah dibuat koordinator nggak dari UPI Kampus Purwakarta untuk mata perkuliahan ini. Jadi nanti komunikasinya kan tidak ke semua teman-teman gitu, tapi melalui 1 orang aja. Neng Mila mau berkenan untuk jadi koordinator? Atau siapa? Silakan deh. Silakan nanti dipilih aja lah. Ya nanti supaya memang nanti dalam penyampaian ini ketua kelompoknya bisa terbantukan gitu ya. Itu kalau ada kegiatan apa-apa, kalau ada pengembangan perkuliahannya, terus ada informasi-informasi yang perlu disampaikan kan di samping memang di WA group juga diharapkan bisa ke koordinator mahasiswanya ya. Itu Mila tolong ya nanti dengan teman-teman yang lainnya dibicarakan lah, diobrolkan gitunya supaya memang jelas gitu ya. Supaya Pak. supados engke aya naonnya aya saling pengertian lah. Nah,
Mangga ya Neng Mila kumaha we saenanya atur supados memang lancar perkuliahan. Oke teman-teman, silakan yang lain. Kalau memang tidak ada, saya mohon izin ya untuk menutup perkuliahan kita, meskipun memang mungkin hanya pembicaraan kosong, tetapi paling tidaklah ada beberapa hal yang bisa kita sarikan menjadi bekal untuk kita semua ya. Itu dan mudah-mudahan pertemuan di awal kita itu menjadi tali pengikat bersama ya, sehingga nanti tujuan pencapaian tujuan perkuliahan mata kuliah manajemen pendidikan ini bisa menjadi berkah buat kita, buat meningkatkan upaya kompetensi atau kecakapan kita sebagai calon guru ya. Daripada kita nanti kita misalkan menjadi guru harus diinduksi dulu sebagai lebih baik kita belajar dari sekarang. Jadi ketika kita pada saatnya kita menjadi guru SD itu kita sudah siap dengan kemampuannya ya. Kalau memang tidak ada, saya izin, bisa nggak kira-kira kita tutup ya teman-teman ya, meskipun memang masih ada tersisa 10 menit ya. Atau masih masih perlu di pembicaraan atau selesai? Depi, Dep, udah selesai kita? Udah aja Pak, saya mau bagi kelompok. Kamu dulu. Ya udahlah, saya izin ya, kita akhiri saja. Jadi kamu bolehlah nanti diskusi sama teman-temanmu ya. Dep, kamu pakai laptop nggak? Pakai Pak. Print screen ya. Ya. Di screenshot gitu ya. Nanti share ke saya ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, kepada teman-teman saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi dan kepedulian teman-teman untuk mengikuti perkuliahan manajemen pendidikan ini. Semoga kita diberi umur panjang dan kita bisa bertemu kembali pada minggu berikutnya. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua pembicaraan kita di awal ini. Alhamdulillah, sama-sama mengucapkan ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.